Oke Pak Imam, di-unmute Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah puji Tuhan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam acara webinar Toko Digital pada malam hari ini. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini adalah luar biasa, dan ini adalah pasti ada campur Tuhan Bapak Ibu bisa hadir di webinar ini, karena tidak semua orang bisa hadir di sini. Ya, jadi saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Oh ya, perkenalkan saya Imam Syafi'i. Saya dipercaya oleh Support System untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir, dan acara ini nanti ada 2 sesi. Sesi yang pertama sesi penyampaian materi oleh narasumber, dan sesi kedua sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan atau tanya jawab baik secara live ya dengan kamera, dengan mic, atau bisa juga via chat nanti di sesi kedua ya. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perlu saya informasikan bahwa webinar pada malam hari ini akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Dia menekuni bisnis toko digital ini sudah sejak tahun 2008. Sehingga cabang toko beliau, toko digital beliau sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, beliau dari Bandung. Saya tahu beliau karena saya sudah kenal beliau. Untuk itu, untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada beliau, narasumber kita pada malam hari ini, Pak Peter Hadinata Putra. Silakan Pak Peter. Ya, baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak Imam atas introduction-nya. Oke, selamat malam dan salam kenal ya teman-teman ya. Izinkan malam hari ini saya akan berbagi informasi untuk toko digital ya pada teman-teman semua. Ya, dan sekiranya infonya bisa ditangkap dengan efektif ya, jadi teman-teman bisa men-silentkan handphonenya ya, sehingga info yang didapat betul-betul maksimal ya. Baik Bapak Ibu, oke, saya putar dulu ya. Nah, saya menjalankan bisnis ini bersama dengan istri saya, Iris Darwati ya, dan kami di Bandung ya teman-teman. Jadi kami juga mengelola service center khususnya untuk membangun pusat logistik ya, pengiriman produk dari Indonesia sampai ke luar negeri juga ya. Nah, malam hari ini kita fokus di sini ya teman-teman ya, yaitu toko digital. Jadi ini sebenarnya teman-teman adalah sebuah cara cerdas atau the smart way lah ya, untuk bisa menghasilkan penghasilan secara multi. Multi itu apa? Beberapa gitu ya, multi stream income secara online. Ya, fokusnya adalah jualan toko digital ya teman-teman ya, dan kemudian kita bisa mengembangkan cabang-cabang toko itu ke seluruh penjuru gitu ya, baik Indonesia ataupun sampai ke luar negeri. Karena apa? Karena ini adalah digital ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai bisnis, kita perlu dulu nih mengenal gitu ya, kita ini mau bisnis ini mau tujuannya kemana nih gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena perlu kita sadari juga ya, bisnis apapun itu tidak ada yang mudah Bapak Ibu. Bisnis itu namanya baru dibangun, itu pasti ada tantangan, ada kesulitan ya. Oleh sebab itu keberhasilan sebuah bisnis itu ditentukan oleh diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oleh sebab itu yuk, ini ada 13 saja, sebenarnya banyak banget, tapi 13 ini cukup mewakili lah ya. 13 ini apa sih yang teman-teman, Bapak Ibu ya, bro and sis inginkan ya di dalam kehidupan ini gitu ya. Karena tujuan bisnis kita ini semata-mata ya untuk ini ya. Bapak Ibu sekarang mengerjakan bisnis untuk apa? Pasti untuk mencapai sebuah prioritas bukan? Ya, nah, silakan. Saya mau tahu kira-kira Bapak Ibu yang hadir, teman-teman yang hadir malam hari ini, boleh pilih 1 sampai 13 mana yang menjadi prioritas Anda malam hari ini. Silakan di chat aja. Begitu ya. Mana yang menjadi prioritas utama. Namanya prioritas itu nggak bisa digantikan ya, teman-teman. Jadi misalkan saya hari ini mau pensiun kaya, contohnya gitu ya. Ya kalau
pensiun nanti nggak kaya juga nggak apa-apa ya, itu bukan prioritas ya teman-temannya, itu cuma sekedar ngomong gitu ya, orang bilang omdo, omong doang gitu ya. Ya oke ya teman-teman ya, silakan di chat dulu ya. Yang jelas bisnis ini bisa membantu ya untuk teman-teman bisa mencapai atau merealisasikan ya prioritas dari teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Silakan di chat dulu ya. Kira-kira apa sih? Jadi teman-teman harus ini ya, out of the box gitu ya. Mungkin impiannya sudah lama terkubur ya. Mungkin impiannya kayaknya mustahil ya, mustahil bisa dicapai ya. Tapi impian itu tidak dosa kok. Impian itu nggak perlu bayar Bapak Ibu ya. Dan kabar baiknya nih, kabar baiknya Bapak Ibu ya, semua orang-orang sukses termasuk Bapak Presiden kita gitu ya, di seluruh dunia ini semuanya berawal dari prioritas utama atau impian ya. Makanya teman-teman masih ingat ada lagu yang fenomenal ya, namanya apa, Make Your Dream Come True. Wah, itu yang nyanyi legendaris ya, Whitney Houston ya. Oke, dari semua ini ya, nomor 10, nomor 9, nomor 7 begitu ya. Yang paling banyak ini nomor 6 ya. Nomor 6, nomor 7, nomor 13. Ya, oke teman-teman ya, thank you. Terima kasih untuk partisipasinya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sekarang belum tahu caranya atau belum punya solusinya ya, izinkan kami untuk bisa berbagi ya pada teman-teman semua, sehingga solusi ini bisa membantu teman-teman untuk mencapai prioritas tersebut ya. Dan saya harapkan teman-teman tadi seperti yang diinfokan oleh Pak Imam tadi, harap menyimak sampai tuntas ya. Kalau teman-teman hari ini misalkan ada keperluan, nggak apa-apa, tinggalin aja, keluar ya, keluar dari Zoom ini, silahkan ikuti nanti saja ya, hari Jumat atau apa bisa. Ya. Dan juga teman-teman kalau punya kesibukan lain tidak apa-apa, daripada dengarnya setengah-setengah ya, nanti dengar setengah-setengah nggak jelas ya, juga nggak ada manfaatnya ya buat teman-teman. Jadi lebih baik bisa mengikuti saja nanti ya. Oke. Nah, untuk mencapai prioritas teman-teman Anda, kita perlu yang pertama ini memperbesar penghasilan ya teman-teman ya. Jadi ini kita perlu ya. Yang diperbesar adalah keran sumbernya. Makanya toko digital ini nanti akan memberikan multi stream income ya. Penghasilan yang bukan hanya dari satu sumber tapi dari beberapa sumber, itu maksudnya ya. Dan caranya gimana? Nggak ada cara lain, harus bisnis ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kerja ya sumber income-nya cuma itu aja ya Bapak Ibu. Nah, dari semua hal usaha apapun yang kita sudah jalankan, kami selalu akan berpatokan di sini ya. Jadi pilih bisnis yang resmi, yang legal. Kenapa? Kalau kita jalanin bisnis yang ilegal, itu sama saja mempertaruhkan nama baik kita ya teman-teman ya. Dan bisnis itu modal utama itu bukan hanya uang ya, tapi adalah nama baik kita, integritas kita, kepercayaan yang orang berikan pada kita, itu modal utama ya teman-teman. Nah, yuk kita sekarang fokus ke sini ya, penghasilan dari jual beli toko digital, mulainya dari 300.000, yang benar nih gitu kan ya. Nah, yuk kita lihat sekarang. Nah, kita coba menyamakan dulu ya, toko digital itu apa sih? Nah, toko digital dengan toko online, bedanya di sini ya. Toko online ini adalah bagian daripada toko digital ya. Toko online kita mungkin sudah lihat di mana-mana ya, banyak sekali daripada website, landing page, ataupun yang di marketplace ya, itu juga merupakan kecil-kecil bagian dari toko online. Nah, toko digital ini adalah sebuah model bisnis. Ini adalah project besarnya, the big project-nya ya. Isinya apa? Ya, dia di dalamnya ada paket bisnis dan seluruh sistem dan ekosistemnya cukup lengkap di sini. Kita nanti lihat ya, teman-teman. Nah, bedanya di sini, kalau kita sekarang untuk memudahkan pemahaman buat teman-teman ya, kita melihat secara konvensional. Yang kita kenal adalah ya bisnis toko gitu ya, atau properti gitu ya. Jadi kalau kita bisnis toko atau properti konvensional ya bentuknya seperti ini gitu ya, orang jualan, ada bangunan fisiknya begitu ya. Kalau mall itu ya ada gedungnya gitu kan ya. Tapi kalau yang namanya bisnis dan toko digital sekarang ya bangunan fisiknya itu nggak ada gitu ya teman-teman ya, tapi semua berupa digital. Tapi kalau bicara omset, ya omsetnya itu tidak kalah ya daripada yang mempunyai bangunan digital ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sebuah transisi ya teman-teman, transisi zaman now ketika orang sudah mulai beralih kepada dunia digital. Khususnya pandemi kemarin ya, orang tetap bisa beromset ya dan dengan mempunyai sebuah toko digital ya. Nah, kalau kita berbisnis properti konvensional, yaitu kita bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli, betul ya.
Kita jual beli harga misalkan 1M, jualnya 1,2M, misalkan begitu ya. Ini jual beli, atau kalau kita nggak mau dijual beli, kita beli properti disewain. Nah, gitu ya, kita dapatkan persentasenya ya. Nah, kemudian dari persentase kita juga bisa kerjasama dengan agen properti ya. Kurang lebih seperti itulah ya, teman-teman pasti juga sudah tahu. Dan kemudian kalau toko ya dari penjualan produk gitu ya. Jadi kalau kita punya toko, ruko ya, kita diisi barang gitu ya, toko apa ya, toko mainan, toko beras, whatever lah ya. Kita isi dengan produk ya, jualan tentu dapatkan selisih keuntungan ya. Atau kalau kita tokonya mau dijual ya bisa juga gitu ya, seperti jual perusahaan, jual toko ya, tentu itu ada keuntungannya di sana ya. Nah, inilah kelebihan dari bisnis pada konvensional ya. Nah, kekurangannya di dalam bisnis konvensional model properti seperti ini ya, kita juga tahu bahwa cash flow-nya bisa macet kalau kita salah perhitungan. Jadi salah perhitungan maka ya dananya nggak muter ya, macet, akhirnya kita jadi berhutang, akhirnya kita jadi membayar bunga yang tidak sedikit ya, dan ini modalnya cukup besar ya, jadi harus punya pengalaman, modal besar ya. Dan kemudian kalau kita jual beli properti secara konvensional ya, sekali kita jual barangnya kan sudah habis ya teman-teman ya, kita harus cari barang lagi gitu kan. Buyer ada, tapi kalau kita nggak punya barang ya nggak bisa, jadi hanya bisa jual sekali saja ya. Dan apakah ini sangat liquid? Ya nggak juga, jadi harus ketemu buyer yang cocok, buyer yang sesuai dengan properti yang kita mau tawarkan atau properti yang kita punya ya. Jadi kadang-kadang ya tidak bisa terlalu liquid gitu ya, tidak bisa cepat terjual ya. Nah, kalau kita kerjasama dengan agensi, kita akan terima komisi ya, rata-rata sih 2%, 2,5%, kurang lebih seperti itu ya. Kalau produk sekarang di toko ya, kalau kita punya toko kemudian kita stok produk, lalu stok produknya ini harganya berubah, ada yang naik, ada yang turun. Ya intinya barang kita numpuk ya, ini juga jadi problem ya, namanya dead stock ya. Makanya ada sale ya, sale-nya mungkin ya bisa 70-80% ya, mau keluarin barang, biarinlah jual rugi gitu kan ya. Banyak yang melakukan seperti itu ya, apalagi mungkin akhir tahun ya, ini menjadi dead stock ya. Kemudian keluar uang lagi untuk stok produk udah pasti, jadi kita perlu sediain dana cadangan untuk kita selalu melakukan namanya apa, restock gitu ya, restock produk. Dan tentu ada biaya operasional ya, listrik semua itu biaya operasional ya, tentu dengan staf, tenaga kerja dan lain-lain ya teman-teman. Dan kemudian kembali kalau kita melakukan jual beli toko ya teman-teman ya, itu hanya bisa dilakukan satu kali saja ya. Sekali kita jual ya kita harus mencari lagi toko yang lain, dibangun lagi, setelah itu dijual lagi ya, dan seterusnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya kalau gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari 5 model bisnis ini sekaligus ya. Nomor 1 yaitu sebagai property agency. Yang kedua yaitu adalah sebuah toko begitu ya, yang bisa melakukan jual beli, dan yang ketiga kita bisa membangunnya dalam sebuah network ya, jadi punya cabangnya banyak sekali begitu ya. Dan yang keempat ini sebagai franchise, artinya kita mempunyai sebuah lisensi, mempunyai sebuah hak usaha yang bisa diperjualbelikan begitu ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu, teman-teman juga sebagai business owner yang mempunyai toko online ya. Jadi ini adalah bisnis online yang bisa kita bangun dan tentu ada produknya begitu ya. Jadi sebuah model bisnis yang mendapatkan 5 manfaat seperti ini, 5 fungsi seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita perkenalkan yaitu sebuah bentuk model toko digital yang akan mempunyai 5 function seperti tadi begitu ya. Dan yang jelas ini bisa dijual ulang gitu ya, tanpa batas dan berkali-kali ya. Dan kemudian kita tidak perlu keluar modal lagi ya teman-teman ya. Dan yang jelas tidak ada resiko untuk cash flow atau deadlock, uang macet dan lain-lain, yang tentu resiko itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah, sekarang toko digital ini nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah lisensi dan akan mendapatkan berapa? 9 ya, 9 poin ya. Kita akan mendapatkan sebuah produk kesehatan karena ada toko online-nya ya, ada toko digitalnya, pasti harus ada barangnya dong gitu ya. Akan mendapatkan produk kesehatan dan anti-aging, dan ini berupa toko online ya teman-teman ya. Dan jadi teman-teman bisa gunakan untuk transaksi dimanapun, dan nanti kami sudah sediakan landing page-nya lengkap sekali ya teman-teman. Kemudian ada web bisnisnya. Dan nanti di dalamnya ini ada sebuah sistem komisi yang sudah kita install di sana. Jadi ada sebuah mekanisme sistem bagi hasil
yang sudah terstruktur lah teman-teman ya, itu komisinya itu bisa terjadi harian ya, ada yang bulanan gitu ya teman-teman, ada yang diakumulasi begitu, itu sudah ada sistemnya ya. Dan ketika Dani dalam proses menjalankan bisnis ini, kami punya komunitas ya, jadi ada sekolah bisnisnya, jadi teman-teman bisa konsultasi, bisa saling belajar di komunitas ini ya. Dan kemudian kalau kita membangun cabang ya, maka kita akan mempunyai omset dari partner bisnis kita juga. Ya, ini yang menarik ya. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu menjual toko digital ini semakin banyak, maka partner bisnis kita juga relasi kita makin luas ya. Dan kita akan bisa mempunyai omset dari partner mitra bisnis kita yang tadi ya. Dan tentu toko digital ini bisa dijual berulang ya, tanpa kita harus keluar modal lagi ya, produknya juga sama ya, dan kita juga bisa menggunakan program reseller nanti ya, khususnya buat teman-teman yang lebih banyak berfokus di direct selling ya. Nah, ini adalah 9 ekosistem ya, saya sebut sebagai yang sudah kami terapkan di dalam toko digital ya, yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti ya. Nah, kemudian keuntungan lain ya, kelebihannya kalau tadi kelebihan dari secara konvensional itu properti ya teman-teman ya. Sekarang di toko digital ya, keuntungannya ya, dari jualan toko digitalnya teman-teman akan dapatkan komisi. Dari jualan produknya teman-teman juga akan mendapatkan selisih keuntungan ya. Ini jual produk fisik ya, karena namanya toko udah pasti ada produknya ya. Kemudian nanti di dalam ekosistem kita akan belajar, di dalam grup maksud saya, kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana kita untuk mengembangkan bisnis ini, kita bisa saling sharing, dan nanti ada mentor yang akan membimbing ya buat Bapak Ibu semua ya. Dan kita akan bisa mendapatkan recurring income. Jadi income rutin lah seperti itu ya, income harian, income rutin, dan ini berkesinambungan kalau cabang-cabangnya makin banyak, franchise ini Bapak Ibu juga bisa menjual semakin banyak, tentu mereka juga akan bisa memberikan sebuah penghasilan yang rutin. Nah, kalau rutin ini akan menjadi sebuah passive income ya. Seperti saya sendiri dari tahun 2008 ya teman-teman ya. Jadi artinya ini bisa kita wariskan ya menjadi sebuah passive income ya teman-teman ya. Dan juga tidak ada keharusan merestock ya, atau stok produk ya, karena kami juga menerapkan dropship ya teman-teman. Jadi tidak perlu harus ada restock barang, stok barang maksud saya ya. Dan juga tidak ada kewajiban belanja bulanan ya. Ini keuntungan kita punya toko digital ya teman-teman. Nah, kemudian kerugiannya apa nih? Kekurangannya begitu ya. Nah, kerugiannya ya ini ya teman-teman. Jadi kita ini sistemnya adalah jual beli. Jadi saat kita beli toko digital dan ada beberapa produk utama yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, ini yang nilainya lebih murah ya, itu dibandingkan dengan harga konsumen gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau kita hanya sebagai user saja atau kita diam saja gitu ya, otomatis kita beli toko digital ini, kemudian kita tidak mengembangkan gitu ya, berarti ya kita hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam toko digital ini ya. Misalkan kita bisa menikmati produknya gitu ya, kita bisa konsumsi produknya, atau kita bisa belajar di sekolah bisnisnya, atau kita bisa belajar ya nanti ilmu-ilmu premium di dalam digital marketing yang ada di dalam komunitas kami begitu ya. Tapi beruntung teman-teman kalau bisa menjalankan atau menggunakan ya fasilitas dan manfaat yang sudah kami pasangkan, yang sudah kami install di dalam toko digital ini, tentu akan mendapatkan multi stream ya, akan mendapatkan banyak sekali penghasilan dari toko digital ini begitu ya teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kini saatnya buat teman-teman semua ya untuk menjadi pengusaha toko digital. Jadi model bisnisnya nanti pembeli toko digital akan menjadi mitra bisnis ya, itu akan menjadi otomatis menjadi cabang-cabang daripada toko dari Bapak Ibu, dan mereka ini bukan kompetitor ya. Kemudian mitra bisnis dari Bapak Ibu semua itu juga bisa melakukan jual beli toko digital yang sama ya dengan Anda ya. Dan ketika mereka melakukan itu, maka omsetnya juga akan menjadi omset dari teman-teman semua ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau kita toko digital, kita ada produk ya, dan kita juga ada sistemnya. Ini yang pertama, kita bisa melakukan penjualan ya yang disediakan produk ya. Jadi ini istilahnya B2C. Kita melakukan penjualan kepada customer begitu ya. Dan ini kita bisa menjual ulang tanpa batas toko digitalnya ya. Dan kedua, kita menjualnya kepada mitra bisnis ya. Nah, ini kalau kita menjual produk ya seperti ini gitu ya. Kita menjual kepada customer B2C gitu ya, jualan produk secara fisik. Kalau kita menjual toko online-nya, toko digitalnya maksud saya ya, maka kita akan menjualnya secara B2B gitu ya, menjual kepada partner bisnis kita ya. Nah, untuk yang B2C
kita bisa jual secara sendiri gitu ya. Kita melakukan jualan karena semuanya udah lengkap ya, toko online-nya semua udah kita siapkan. Atau kita bisa juga membangun pasukan reseller ya. Nanti kami akan pandu nih. Jadi teman-teman bisa mendapatkan multi stream income dari sini ya. Dan tujuannya tentu untuk membangun sebuah omset. Nah, omset ini akan memberikan penghasilan ya buat teman-teman. Nah, bagaimana dengan B2B? Nah, B2B seperti ini. Kita menjual toko digital ini kepada partner mitra bisnis kita ya. Jadi kita jualan toko digital ke calon mitra bisnis dan kelebihannya kita bisa menjual ini berulang-ulang ya tanpa harus cari barang lagi ya, beda dengan yang jualan fisik tadi ya. Nah, kalau kita jualan toko digital yang nilainya lebih tinggi daripada yang kita beli juga bisa ya. Jadi misalkan kita beli toko digitalnya, misalkan ya kita beli toko digitalnya yang sebesar 1 juta. Kemudian kita juga bisa menjual toko digital yang nilainya lebih tinggi, misalkan nilainya 3 juta seperti itu. Bisa ya teman-teman ya, kita juga akan mendapatkan keuntungan ya dan startingnya lumayan loh dari 20% ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita jual berulang-ulang ya tanpa kita harus keluar modal lagi ya, dan juga kita nggak perlu keluar biaya untuk pengadaan toko dan produknya ya teman-teman. Nah, ini model bisnisnya ya. Kami perkenalkan dulu. Untuk supply produknya, kita bekerja sama dengan PT AB, dia akan mensuplai dan membangun sebuah sistem komisi bagi hasil yang sudah terstruktur ya, khususnya sejak kami tahun 2008 ya teman-teman ya. Dan kemudian komunitasnya yaitu adalah AB Network teman-teman ya, dan kami ini menyediakan super sistemnya, kami menyediakan toko online-nya teman-teman ya, termasuk resellernya, landing page-nya teman-teman ya, sehingga ketika ini digabung ini akan menjadi sebuah model bisnis toko digital ya teman-teman. Nah, kemudian caranya gimana nih? Cara jalaninnya gampang kok teman-teman, fokusnya pada jual beli ya. Apa yang kita jual belikan? Toko digital ya. Di dalamnya sudah ada semua tadi manfaat ya, ada 5 model bisnis ya, ada ekosistem yang banyak yang bisa menghasilkan penghasilan dari beberapa sumber atau multi stream income ya. Yang kedua, nanti kita akan bimbing dan ajarkan pada mitra partner bisnis yaitu Bapak Ibu yang baru hadir malam hari ini untuk bisa jualan ya toko digital sebanyak-banyaknya ya. Dan yang ketiga, kita juga akan menggunakan konsep atau cara digital marketing teman-teman ya untuk melakukan promo ya, dan kita akan bimbing Bapak Ibu ya supaya kita bisa rajin praktek ya teman-teman ya. Kalau kita sudah dipraktekkan dan konsultasi sudah pasti nanti akan menghasilkan ya teman-teman. Nah, kami perkenalkan ini untuk PT AB-nya secara lisensi dan regulasinya ini sudah jelas sekali ya. Jadi ini kita dari tahun 2008 dan anggota dari perusahaan penjualan langsung ya di bawah Kementerian Perdagangan dan juga Asosiasi Dunia ya, World Federation Direct Selling Association, dan semua produk yang didistribusikan ini sudah BPOM semua ya teman-teman ya. Dan kemudian apa saja nanti yang didapatkan dengan kita mempunyai proyek ini, kita akan mendapatkan produk, toko online dan juga sistem ya teman-teman. Nah, sekarang di dalam satu toko digital ya kita juga akan bisa mendapatkan 4 bisnis di dalam satu bisnis ya teman-teman. Jadi nanti di dalamnya itu model bisnisnya itu ada 4 ya, ada 4 model bisnis. Yang pertama adalah toko online, yang kedua nanti kita dropship ya teman-teman ya. Jadi dropship itu kita nggak perlu stok, jadi nggak perlu repot kirim ke kurir begitu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya cukup untuk melakukan jualan online saja, ini untuk produk ya teman-teman ya. Tapi nanti yang melakukan pengiriman, packing ya, dan semua yang mengurus ke jasa kurir itu nanti ada service center yang akan membantu ya. Yang ketiga di brokerpreneur, ini khususnya untuk teman-teman yang senangnya mereferensi ya, jadi kita referensi dapat komisi ya. Dan yang keempat adalah network marketer ya, jadi kita bisa membangun cabang yang sangat banyak ya dan bisa memberikan passive income buat kita ya teman-teman. Oke, nah ini adalah contoh landing page ya, landing page dari produk-produknya ini semuanya sudah lengkap ya, satu produk satu landing page ya teman-teman ya. Dan banner-banner marketing kitnya juga udah siap banget, jadi udah siap untuk dipakai. Kita nggak perlu pusing atau bingung gitu ya, memulai dari mana gitu ya, dan cara ambil gambar di mana untuk mengenalkan, semua udah kita siapin ya. Bahkan untuk melakukan jualan toko digital ini pun juga kita sudah siapin banner-banner marketing kit yang teman-teman tinggal pakai ya teman-teman ya. Nah, kemudian web support system ini juga sudah dilengkapi dengan autoresponder. Khususnya nanti ketika ada orang yang mengakses, ada buyer gitu ya.
yang bertanya atau dia tertarik pada toko digital, model toko digital yang teman-teman kenalkan pada dia begitu ya, maka ketika dia mengunjungi dan mengisi formulir pre-join, maka nanti otomatis akan ada email ya yang akan melakukan auto follow up ya kepada calon buyernya ya. Kemudian dia juga akan memberikan sebuah notifikasi ya kepada WA teman-teman begitu ya, supaya tahu bahwa oh si A ini ya contohnya dia sudah mengisi formulir pre-join, artinya dia sebagai calon buyer ya, dia bisa menjadi calon customer kalau dia sebagai customer, atau dia bisa menjadi mitra bisnis teman-teman ya. Jadi itu nanti akan ada notifikasinya ke WA dari teman-teman ya. Jadi ketika kuncinya ini sudah mengisi formulir pre-join ya. Nah, berapa modal sekarang ya? Kalau teman-teman sudah lihat model bisnisnya, toko digital itu memberikan manfaat apa saja begitu ya. Kira-kira untuk membangun dan memiliki toko digital ini kira-kira perlu modal berapa ya? Kira-kira teman-teman ya. Dan semua fasilitas itu teman-teman bisa dapatkan tadi nih ya. 10 juta, 20 juta, 30 juta, atau berapa nih? Coba teman-teman bisa chat dulu nggak nih? Bisa nggak bantu chat saya nih? Gitu ya. Saya hanya melakukan sebuah survei saja gitu ya. Kalau teman-teman tadi sudah menyimak apa yang saya sampaikan, kira-kira model bisnis seperti ini berapa ya? Kalau beli rumah, beli toko kan jelas gitu ya, minimum ya ratusan juta kan gitu ya. Kalau kita berbisnis properti yang real atau kita beli sebuah toko gitu ya, sudah lengkap lagi sama isinya, apalagi itu kan mahal banget gitu kan. Jadi kalau kita sudah dapat gambaran seperti itu dan sekarang kita mendapatkan versi digitalnya gitu ya, berapa kira-kira modalnya? 100 juta ya, 100 juta ini murah banget loh. Ini udah lengkap ya, sama isinya semua, sama sistem bagi hasilnya gitu ya, ini udah lengkap banget nih. Lebih dari 50 juta ya Pak ya, iya ya sih harusnya begitu ya. Iya, oke 250 juta. Oke, tawaran tertinggi siapa nih? Saya berikan nanti toko digitalnya ya. Oke, kita bercanda ya teman-teman. Artinya saya memberikan gambaran bahwa toko fisik gedung ya, atau toko fisik atau bangunan atau properti gitu ya, itu sama teman-teman ya. Mereka bentuknya fisik, yang ini bentuknya digital ya teman-teman, nggak beda jauh ya teman-teman ya. Kalau bicara omset, waduh ngeri ya, bisa triliunan, bisa miliaran teman-teman ya. Jadi hanya kita cukup dari rumah saja. Nah itulah kelebihannya ya. Sekarang kita bisa melihat kalau zaman dulu ya, waktu zaman saya dulu 10 tahun lalu, mungkin sistem online, toko online itu masih jarang gitu ya, orang masih nggak terbiasa belanja itu ke toko yang ada gedungnya, yang ada fisiknya, bisa megang barang. Kalau sekarang ya enggak ya, semua tinggal scroll HP, dilihat modelnya, ada fotonya, chatting dengan kakaknya gitu ya, bro and sis, ya udah deal di situ, beli jadi kan gitu. Nah itulah dia ya kekuatan toko digital, dan bukan hanya jualan online saja loh. Toko digitalnya teman-teman bisa diperjualbelikan nih. Nah, itu kan canggih ya teman-teman ya. Jadi multi stream income nih. Penawaran tertinggi berapa nih? Ratusan juta kayak gitu. Oke ya teman-teman ya. 10 juta, 20 juta, wah ini kemurahan. Ini saya coret aja ya. Oke ya teman-teman ya. Dan jadi bisnis model toko digital ini ya teman-teman bisa starting dari nih segini nih, 300.000 gitu ya. Pak nggak salah ini ya, nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi teman-teman ya kalau ingin menjadi pengusaha ya betul-betul toko digital, ya mulailah dari yang platinum ya teman-teman ya, karena dengan berbisnis di sini Bapak Ibu dan teman-teman ini bukan beli produk, itu yang perlu kita ingat ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mengenalkan produk, saya juga tidak mengajak Bapak Ibu jualan, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman bro and sis untuk berbisnis malam hari ini ya, itu kata kuncinya ya. Jadi Bapak Ibu membeli sebuah hak bisnis. Hak bisnis apa? Jual beli toko digital Bapak Ibu, di mana toko digital itu akan menghasilkan multi stream income. Banyak sekali fasilitas yang sudah kita pasang di sana, Bapak Ibu tinggal pakai saja ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha di sini ya, otomatis kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Selain kita mendapatkan produk senilai 3 juta Bapak Ibu ya, kalau yang gold akan mendapatkan produk senilai paket join juga ya, 2 juta, 1 juta, dan ini 250.000 ya. Dan kita akan mendapatkan ini ya. Jadi kapasitas toko itu, satu toko ya, satu toko kita akan bisa mendapatkan fasilitas seperti ini ya. Ini untuk platinum, gold, silver, dan bronze ya teman-teman. Jadi komisi harian dan mingguan, harian dan bulanannya tentu ini lebih maksimal. Pak,
Kok cuman segitu Pak? Mau lebih bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Mau teman-teman mau lebih, beli aja 2 toko, beres gitu ya. Kalau kita punya 2-3 toko, ya ini kali 3 aja, selesai kan gitu. Ya teman-teman ya, sama seperti cara berpikir kita mempunyai toko gitu ya. Toko itu bisa buka berapa jam sih? 24 jam gitu kan. Makanya ada toko ya. Sekarang udah nggak ada di Indonesia nih 7-Eleven. Kita tahu toko apa ya, Circle K yang buka 24 jam. Ya toko terbatas lah begitu ya. Tapi kalau kita punya lebih banyak toko gimana? Ya, itu pertanyaannya, Mak. Tentu penghasilannya akan lipat. Dan teman-teman bisa menjual tokonya berulang-ulang pada orang lain. Nah, gimana? Ya, tentu penghasilannya akan bukan hanya berlipat, tapi berlipat-lipat penghasilannya, ya, teman-teman. Nah, saya perkenalkan sedikit aja ya, sepintas saja ya. Produk-produk apa saja sih yang nanti sudah diinstal, sudah ada di dalam toko online dari teman-teman, di dalam apa ya, sudah terpasang ya. Yang pertama ini nih, ya, secara cepat ya teman-teman ya. Nanti kita ada train khusus, workshop khusus untuk ini ya. Produk yang bekerja di detox ya, di kolon ya, pencernaan. Ini produk ini dia ada pro dan prebiotiknya, multivitamin premix ya, lengkap banget teman-teman ya. Dan zaman sekarang orang ingin tampil dengan lebih sehat, terutama pinggang supaya nggak buncit ya teman-teman ya. Kedua, ini produk Pasutri yang dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu menjadi primadona ya. Ini produk Foredi namanya, dan ini sudah menjadi apa ya, sebuah brand ya, di mana untuk keharmonisan pasangan suami istri yang sifatnya ini herbal, bukan obat kuat, jadi nggak ada efek samping apapun ya. Ini sudah diteliti oleh banyak institut ya di Indonesia. Kedua, produk herbal buat ibu-ibu, ini buat wanita supaya awet muda, bergairah ya, dan mencegah keputihan, kemudian nyeri haid dan banyak lagi ya. Saya nggak bahas detail teman-teman, ini produk untuk semua organ kewanitaan ya. Yang berikutnya adalah hijab kesehatan diserat, dianyam, bukan dianyam, apa dibuat gitu ya, dari serat bambu yang sudah diinduksi dengan ion negatif. Di bagian kepalanya ada apa itu, infrared gitu ya, sehingga bagus banget dipakainya, enak, dia nggak bikin alergi ya. Kedua, ini ada krem buat mengencangkan payudara gitu ya, dia bagus banget dari ekstrak manggis sekaligus mencegah kanker payudara ya. Dan kemudian ada propolis premium yang kami import langsung dari Brasil ya, dan di dalamnya ini itu ada yang namanya habatus sauda teman-teman ya. Nah, propolis ini mungkin akan menjadi satu-satunya propolis Brasil yang bersertifikat ya teman-teman ya. Jadi bukan Omdo ya Brasil, tapi ini ada sertifikatnya gitu ya. Nah, saya nggak terlalu panjang di situ ya, nanti kita ada workshop lagi. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Pak, sekarang gimana sih pembagian komisinya? Yuk kita lihat ya. Nah, kalau kita join ya, saya anggap sih di sini semua pengusaha ya. Ada nggak yang mau jadi customer? Ya mungkin ada ya teman-teman ya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mau jadi customer ya boleh pilihlah paketnya apa aja gitu ya. Tapi kalau kita memang seorang pebisnis dan kita memang mau bisnis di sini ya kita ambil platinum gitu ya teman-teman ya, karena ya itu sudah toko digitalnya murah banget ya, cuma 3 juta udah ada isinya lengkap sekali dan seluruh fasilitasnya kayak gitu tadi ya. Nah, kalau kita di sini sudah memiliki ya hak usaha toko digital, kita mau melakukan jual beli. Kita jual beli properti toko digital kita. Inilah komisinya, yaitu startingnya dari kurang lebih 20% ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kita jual itu adalah bronze ya, maka kita akan mendapatkan bronze kan tadi berapa? 250 ya, jadi dapatkan 50.000 nih. Kalau yang kita pasarkan atau yang dibeli oleh orang itu adalah toko digital yang silver, kita mendapatkan 200, gold 400 ya 600. Jadi berapa? 20% kan? Kurang lebih ya. Dan teman-teman ketika melakukan renovasi, saya bilang gitu ya. Renovasi nih, tokonya dari bronze direnov ya, direnov menjadi silver. Nah, maka ketika teman-teman para pebisnis atau mitra bisnis yang sudah beli toko digital kepada Bapak Ibu, suatu saat satu hari dia ingin merenovasi tokonya gitu ya, ditingkatkan kapasitasnya misalkan dari bronze ke silver, maka Bapak Ibu teman-teman akan mendapatkan lagi komisi berapa? 20% lagi nih teman-teman. Begitu. Silver ke bronze, silver ke gold gitu ya. Kan naik ya kalau direnovasi kan. Gold ke platinum ya, ini akan mendapatkan komisi lagi sebesar 20% teman-teman gitu. Ya, kalau jualan toko fisik mungkin cuman berapa tadi 2% gitu ya. Mungkin kurang ya. Kalau di sini 20% nih, ya kan? Nah, jadi ini ya, dan kabar baiknya ini semuanya harian, teman ya. Jadi transaksi jual beli hari ini gitu ya, akad jual beli ya toko digital
tahu-tahu besok sudah masuk rekening gitu ya duit ya. Cepet banget kan teman-teman, dan ini nggak perlu di withdraw, udah automatically masuk ke dalam rekening Bapak Ibu ya. Dan kemudian kalau terjadi jual belinya ini berturut-turut, bukan dilakukan oleh Anda sendiri, tapi dilakukan oleh mitra partner bisnis yang tadi. Jadi Bapak Ibu menjual toko digital ini kepada mitra partner bisnis, dan partner bisnis itu juga menjual lagi toko digitalnya pada orang lain, begitu ya. Maka ini akan mendapatkan komisi yang berikutnya, yaitu komisi pairing ya. Nah, komisi pairing ini nilainya 210.000 teman-teman, gitu ya. Ini saya ambil contoh platinum semua ya, kita pebisnis kan, gitu ya. Sehingga kalau di sini teman-teman hanya menjual kepada A dan B, jadi A dan B ini adalah buyer ya, yang dia beli toko digitalnya, kemudian dia juga melakukan hal yang sama, dia juga jual ya toko digitalnya kepada mitra partner bisnis ya. Dan maka otomatis kan terjadi seperti ini nih, terjadi pertumbuhan lah gitu, pertumbuhan cabang-cabang toko digital secara nggak langsung kan gitu, betul ya teman-teman ya. Maka terjadi penjualan di buyer-buyer, mitra-mitra partner bisnis Bapak Ibu, makanya akan ada komisi yang kedua namanya pairing. Ya, nggak usah dihitung Bapak Ibu ya, nanti udah otomatis masuk rekening kok. Ya, nilainya 210.000. Ya, ada pertumbuhan satu kiri, satu kanan dan seterusnya, ini sudah otomatis ya. Dan ini terjadi harian. Misalkan dalam satu hari teman-teman mendapatkan ini teman-teman ya, ada 2 orang buyer A dan B, kemudian dia juga jualan lagi di sini, maka ya kita akan mendapatkan ini gitu ya. Komisi dari penjualannya 1,2, pairingnya 210 gitu ya, kali berapa nih? Ya, di sini ada 3 kan, 3 pairing gitu kan, 600, jadi 1,8. Ini kita bisa dapetin dalam satu hari ya. Nah, bagaimana kalau kita jualannya lebih banyak? Kita jualan 7 ya, kita jualan 7 toko online, ya udah, bonusnya juga langsung kan lumayan nih, 600.000 kali 7 kan 4 jutaan nih teman-teman ya, ditambah dengan komisi pairingnya karena terjadi pasangan seperti ini kan, otomatis ya, ini secara sistem jadi 4 jutaan nih, 4,8, dan ini teman-teman bisa dapatkan harian ya. Nah, inilah dia teman-teman ya, batasan komisi pairing. Makanya kenapa kalau sebagai pebisnis saya ajak yuk teman-teman untuk masuknya di platinum gitu ya. Kan kita mau jadi mitra partner bisnis kan, kita mau jadi pebisnis ya. Nah, dengan kita masuk platinum maka kita akan bisa menikmati komisi hariannya maksimum sampai 700 atau sampai 21 juta per bulan ya teman-teman ya. Kalau kita mau lebih dari ini, kita tinggal buka toko yang lain ya, kita bisa beli 2, bisa beli 3 toko ya teman-teman ya, disesuaikan dengan kemampuan dari Bapak Ibu untuk mengelolanya ya teman-teman. Oke ya, nah pertanyaannya bagaimana untuk memulainya? Pertanyaan saya cuma ini aja nih, kira-kira teman-teman yang hadir malam hari ini punya nggak sih 2 orang teman gitu ya yang ingin menambah penghasilan ya secara online dan bisa dilakukan dari rumah ya, atau sambil ngantor juga bisa. Kira-kira punya nggak teman-teman ya? Coba di chat dulu ya. Jadi 2 orang teman yang butuh penghasilan secara online yang bisa dilakukan dari rumah atau sambil ngantor. Jelas ya pertanyaannya teman-teman ya. Oke, punya ya, dipastiin punya loh. Kalau kita nggak punya 2 orang teman ya sudah gitu ya. Kita paling beli toko digital sebagai customer aja gitu kan. 2 orang teman, saya ulangi lagi, yang butuh atau yang mau gitu ya menambah penghasilan secara online dan bisa dilakukan dari rumah ataupun sambil ngantor ataupun sambil jalan-jalan ataupun sambil ya whatever lah gitu ya. Gitu. Banyak ya. Wah, Pak Munawar ya, banyak banget, banyak lebih dari 2. Ya udah, kalau gitu ya lebih dari 2 selamat ya, berarti kita berjodoh nih ya teman-teman. Nah, kenapa? Ya, mengapa sih orang beli toko digital ya? Ini ya teman-teman ya. Mungkin karena dia mau jadi customer atau dia perlu nih produknya kan gitu ya. Atau dia mau dapatkan penghasilan. Nah, dia ingin punya penghasilan yang berkesinambungan ya, perlu passive income-nya lah gitu ya. Atau dia mau belajar digital marketing gitu ya, perlu mentor gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti juga bisa dapatkan web bisnis. Jadi web bisnisnya udah siap semua, landing page dan support sistemnya ya. Inilah dia contohnya kenapa 2 tadi saya tanyakan ya. Kalau punya banyak ya syukur ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita punya lebih dari 2 tentu akan lebih bagus karena kita bisa jualan lebih banyak ya toko digital. Ingat, satu toko digital kalau kita jualan berapa komisinya? 20% ya teman-teman. Nah, jadi ini contohnya kalau kita jualannya 2 aja deh ya, A dan B. Lalu A juga punya dong 2 orang teman yang mau penghasilan secara online dari rumah. Dia juga punya 2 orang teman C dan D
Gitu. Begitu juga seterusnya, B juga sama. Masuk akal teman-teman ya? Masing-masing hanya jualan 2 saja, waktunya nggak dibatasi, ya. Tapi tentu dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Nah, kalau kita bisa jual 2 toko online saja, kita lakukan 12 kali secara duplikasi. Ini namanya duplikasi ya, teman-teman ya. Nah, maka ini akan menghasilkan sebuah deret ukur gitu ya. Deret ukurnya dari 2, 4, 8, 16. Ya, kalau anggaplah ini saya ambil contoh 1 bulan aja nih. Gitu ya. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Ini menjadi banyak ya, teman-teman ya. Ini hampir menjadi 4.000 ditambah dengan 2.000, 1.000 dan lain-lain. Totalnya 8.000-an. Jadi komisi pairingnya saja itu sekitar 800 jutaan nih teman-teman. Begitu ya. Kalau saya hanya ambil 10% dari proposal saya, ini masih 84 juta nih. Ya kan? Padahal kita membeli hak bisnis dari toko digital itu kan cuma 3.050.000 itu tadi, ya. Nah, inilah dia potensinya, teman-teman ya. Kita mengambil hitungan yang sederhana saja dari sini. Ya. Nah, jadi kalau kita tanya berapa lama sih balik modal? Ya, balik modal ya tergantung kita sendiri ya, teman-teman ya, bisa bulan, bisa minggu, bisa hari hitungannya. Ya, kita tergantung kalau kita cepat, kita responsif, kita gerak cepat ya otomatis ya kita bisa balik modal dengan cepat banget gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya sebagai gambaran kita bisa menjual 5 toko digital aja maka kita udah BEP nih. Balik modal dan produk yang kita dapatkan senilai toko digital itu menjadi hak milik kita kan, itu gratis gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh komisi harian yang teman-teman sudah nikmati gitu ya, melakukan jual beli toko digital ya. Ingat ya teman-teman ya, jual beli toko digital ini kita nggak perlu maintenance, kita nggak perlu perawatan, nggak perlu dirawat gedungnya gitu ya, dikapur, dicat nggak usah gitu ya teman-teman ya. Dan juga kita nggak perlu karyawan ya, kemudian ya kita bisa lakukan di mana saja lah gitu ya, mau sambil main, mau sambil apa, sambil ngurus anak apapun ya bisa kita lakukan karena ini adalah dunia digital ya teman-teman. Dan ini juga ya contoh dari komisi-komisi ya, komisinya bervariasi ya teman-teman ya, karena ini adalah bisnis ya, sama seperti Bapak Ibu berbisnis apapun lah, buka toko atau apapun, penghasilannya ditentukan oleh siapa? Ya oleh Anda sendiri ya teman-teman ya. Jadi Anda mau penghasilan jutaan atau ratusan ribu ya tergantung pada niat kita ya. Makanya penting tadi saya tanyakan pada teman-teman semua prioritas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai prioritas yang sangat penting yang nggak bisa tergantikan oleh orang lain, pasti ngerjain bisnisnya ngotot teman-teman. Pasti ngerjain bisnisnya itu sungguh-sungguh, betul nggak? Ya teman-teman ya. Nggak ada bisnis itu yang dikerjain santai-santai, itu nggak ada teman-teman gitu ya. Jadi artinya seperti itu ya. Nah kita membayar harga di awal, kita menikmati semuanya di belakang ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi kita menabur sebagai layaknya petani, kita akan menuainya nanti di belakang ya, entah itu sebagai passive income atau penghasilan rutin buat Bapak Ibu ataupun hanya sekedar penghasilan tambahan apapun ya, itu akan bisa menghasilkan multi stream income yang saya sudah katakan tadi ya, penghasilan dari beberapa sumber ya. Baik ya teman-teman ya. Kemudian ini masih ada omset group. Jadi khusus teman-teman nanti yang berorientasi pada jualan gitu ya, pada produknya begitu ya, atau yang hanya sebagai customer gitu ya, sebagai repeat order nggak ada masalah ya. Kita akan mendapatkan komisi yang namanya komisi omset ya, yaitu dari belanja produknya kalau ini ya. Begitu juga untuk yang level juga sama ya. Kembali lagi platinum ini potensi levelnya tinggi banget ya, sampai 20 level. Jadi 20 level dari toko digital Anda itu Anda masih bisa menikmati omset ya. Jadi kalau mitra partner bisnis Anda itu jualan produk, mereka beromset, omsetnya itu juga akan memberikan komisi gitu kepada Bapak Ibu. Nah, itu kan hebat ya. Jadi Bapak Ibu akan punya cabang toko itu sebanyak-banyaknya di sini ya. Bayangin kalau itu toko fisik. Kalau itu toko fisik, waduh, ya itu ngontrolnya itu luar biasa loh ya, teman-teman ya. Itu nggak mudah ya, teman-teman lihat aja deh ya, orang-orang yang punya 2-3 cabang toko ya, karyawannya, kemudian ngurus perizinannya, belum modalnya teman-teman ya. Nah itu ya, tapi dengan kita melakukan sistem franchising seperti ini, maka otomatis mitra partner bisnis Bapak Ibu itu pun akan berkontribusi memberikan komisi ya kepada Bapak Ibu semua ya, sebagai master franchise-nya. Inilah komisi dari repeat order ya, dari sini kita bisa lihat dari kekuatan cabang-cabang daripada toko digital ini. Ketika cabang-cabang toko digital ini sudah terbangun, ya itu maka setiap hasil dari mereka itu memberikan kontribusi penghasilan,
ya, atau multiple income ya tadi ya, multiple streaming income, nah kayak gitu ya, lebih ya, multi streaming multi stream income, nah kira-kira gitu ya teman-teman. Oke ya, ini ada sampai 2M ya teman-teman, ini duit ya teman-teman ya, bukan daun ya teman-teman ya, duit beneran nih ya. Nah, kemudian ini kita nanti untuk teman-teman yang berprestasi, ya kita pun juga masih ada reward dan lain-lain. Jadi sistem komisi ini kita sudah siapkan penghargaan-penghargaannya ya, tapi saya nggak akan bahas semua di sini ya. Nanti kita ada workshop khusus buat teman-teman yang sudah join ya sebagai pemilik ya, sebagai bos daripada toko digital ya teman-teman. Oke, sekarang untuk kita bisa join seperti apa ya. Nah, stepnya seperti ini ya. Jadi step 1 kita nanti hanya referensi, kedua kita jual sebanyak-banyaknya ya. Ya minimal 6 ya, lebih bagus ya toko digital. Kemudian yang berikutnya kita ajarin ya buat yang sudah beli toko digital ini untuk bisa melakukan step 1 dan step 2. Ini step 1 ya. Jadi step 3 itu ngulang lagi dari step 1, step 2. Ya sebenarnya cuma itu aja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mulai dari modal yang kecil ya, 300.000 kita sudah bisa starting ya, dan semua pelatihannya udah kita siapin teman-teman ya. Ini adalah sekolah bisnisnya, dan tentu mitra bisnis adanya di Platinum ya. Ini mitra bisnis karena dia yang paling siap untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan kapasitas toko digital yang maksimal ya. Jadi semua edukasi yang bagus-bagus, artinya apa ya, edukasi yang sesuai lah gitu ya. Kalau kita hanya sebagai user customer kan nggak perlu edukasi terlalu lengkap ya gitu. Tapi kalau kita mau bisnis kita perlukan edukasi yang full maksimal ya teman-teman. Oke ya, jadi kalau kita join kita akan mendapatkan produk senilai paket belanja ini ya. Kita sudah kombinasikan yaitu propolis premium, propolis berhasil dengan produk untuk wanita yaitu Lady Fame ya teman-teman. Baik ya teman-teman ya, jadi ini ringkasannya, resumenya seperti ini. Apa saja yang teman-teman akan dapatkan? Nanti teman-teman akan mendapatkan produk AB senilai paket join daripada toko digital. Di dalam toko digital itu sudah ada toko online lengkap dengan landing page-nya ya, semua sudah ada. Ada sekolah bisnisnya dan komunitasnya. Di dalam toko digital itu sudah ada sistem komisi secara terstruktur ya, harian dan bulanan ya. Dan teman-teman akan mendapatkan back office atau kami sebut sebagai web bisnis ya. Jadi bisa mengontrol semua aktivitas toko digital baik milik Bapak Ibu atau milik seluruh cabang itu di dalam web bisnis ini ya. Dan juga Bapak Ibu akan memperoleh omset dari partner bisnis ya yang sudah membeli toko digital ya, baik mereka jualan atau mereka baik mereka jualan produk atau mereka jualan toko digitalnya, itu semua akan memberikan kontribusi dan itu menjadi omset dari Bapak Ibu ya. Oke, di member area nanti banyak sekali info-info ya teman-teman ya, baik secara edukasi, sistem komisi dan lain-lain ya. Dan nanti juga ada bagian dari program reseller ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin berfokus untuk melakukan di produk fisik ya, nanti bisa kita bimbing untuk bisa masuk di dalam program reseller ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperoleh omset yang jauh lebih besar kalau Bapak Ibu hanya jualan sendirian ya. Dan kabar baiknya itu bisa kita mulai hanya dengan modal minim ya, 300.000. Baik ya, nah kemudian hubungi orang yang mengundang, caranya seperti itu. Isi formulir ya, join online atau pre-joinnya nanti ya, hubungi orang yang mengundang ya, itu ya. Ya, kemudian yang ketiga, pilih kira-kira toko digital tipe apa yang saya mau beli gitu ya. Tipe couplingnya bronze gitu ya, tipe couplingnya silver, atau tipe couplingnya yang paling pol nih yaitu platinum ya. Jadi coupling toko digitalnya dipilih dulu nih gitu ya. Nah setelah itu dia transfer konfirmasi biasa ya, kemudian ya sudah ya tinggal dimulai ya. Jadi slogannya apa ya, mulai dulu aja gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi malam hari ini buat teman-teman yang khususnya baru hadir ya, kita hanya perlu satu keputusan saja ya. Satu keputusan yang tepat untuk mengubah total kehidupan ekonomi kita ya, finansial kita dan fokus hidup kita ke depan ya. Oke, thank you sudah mendengarkan saya. Saya kembalikan pada Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ya, monggo Pak Imam. Ya, oke, luar biasa Pak Peter. Jadi ada 4 macam toko digital Pak Peter ya, yang bisa Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, setelah mendengarkan paparan materi tentang toko digital dari Pak Peter, saya persilakan untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab langsung dengan Pak Peter, bisa melalui
open cam atau bisa melalui chat. Nanti yang ingin langsung open cam bisa raise. Untuk yang pertama akan saya bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat ini Pak Peter. Sudah banyak sekali pertanyaan dari kolom chat. Sudah saya catat ini. Yang pertama dari Pak Jafar. Ya. Cara joinnya mungkin tadi sudah jelas Pak Jafar ya. Sebutkan, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Jafar, kalau saya rajin jualan toko digital, luar biasa ini, komisi pairingnya dapat Pak? Dapat apa enggak maksudnya gitu? Pak Imam bisa langsung jawab ya. Secara otomatis langsung dapat Pak. Ya, langsung dapat. Itu sudah sistem, sudah otomatis dapat dan langsung masuk rekening. Ya, nggak pakai lama. Ya, nggak pakai lama. Komisi pairing itu keluar harian Pak Peter ya. Ya, langsung masuk rekening ya, nggak usah di withdraw. Masuk rekening tanpa syarat belanja apapun. Ya. Yang ketiga dari Pak Jafar, dapat apa saja materi di toko Platinum? Oh, materinya ya, tadi sudah itu. Mau saya share lagi ya Pak? Ya. Materinya tadi sebentar Pak ya. Lengkap sih Pak, jadi dapatnya materinya. Bentar. Ini ya, sebentar ya. Saya mundurin dulu slide-nya. Ini. Ini ya Pak. Kelihatan ya Pak? Nah, ini. Jadi ini materinya yang akan kita share ya, kita akan berikan buat teman-teman semua yang memang siap berbisnis ya. Siap menjadi business owner dan siap menjalankan jual beli toko digital ini. Ya. Oke, cukup ya, sudah di screenshot ya Pak. Pak Jafarnya mudah-mudahan menjawab. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Jafar, trainingnya offline atau full digital? Full digital Pak. Jadi trainingnya semuanya full digital. Jadi selama ini kita khususnya sejak pandemi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengadakannya juga dikombinasi Pak. Kadang-kadang kita on-site, secara offline ya, di kantor kita di Jakarta, atau kita online. Nah, tapi karena pandemi ini kan orang sudah terbiasa online ya, jadi kita melakukan dulu secara online Pak. Ya, nanti tahun depan kita ada rencana untuk offline ya, untuk on-site juga. Nanti kita infokan, tapi kita lebih banyak online ya sekarang. Ya. Jadi sebagian besar trainingnya full digital. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Weningsari, Pak Peter. Ya. Ini dua pertanyaan, tapi saya jawab bisa nih Pak. Ya. Yang pertama, apakah gaptek bisa? Oh bisa, sangat bisa ya. Gampang. Gaptek bisa, asalkan bisa Zoom dan bisa main HP. Ya. Yang kedua, boleh silver dulu? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Nanti bisa upgrade ya ke platinum gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Peter dari Bu Luisa. Bagaimana cara bisnis toko digital? Sepertinya menarik sekali Pak. Cara bisnisnya bagaimana ini Pak? Cara bisnisnya tadi kalau mengikuti sudah saya infokan, jadi kita cukup referensi teman ya untuk ke Zoom, dan kedua kita ajarkan caranya ya ini. Ya bentar ya ini. Jadi kalau kita bicara cara ya kita nggak bisa bicara di sini ya Ibu ya. Jadi artinya ini cara kerjanya ini kan yang ditanyakan nih step 1, 2, 3 gitu kan. Nah jadi kita referensi paling gampang ini referensi ke webinar atau Zoom ini ya untuk kita paham dulu nih apa sih toko digital gitu ya. Plus produk dan sistem ya. Yang kedua kita nanti akan pandu dia ajarkan jualan sebanyak-banyaknya ya toko digital ini ke partner bisnis gitu ya, minimal 6 toko. Jadi kita ajarkan dia untuk bisa jual 6 toko. 6 toko ini kapasitasnya beda-beda ya. Mungkin ada yang kaflingnya kecil, yang bronze, ada yang silver juga boleh, yang gold boleh, platinum juga disarankan begitu ya. Jadi jualan toko digital ini ke 6 partner bisnis ya. Yang berikutnya apa? Duplikasi, ya udah referensi lagi ke sini, karena ajarin jualan sebanyak-banyaknya. Itu aja sih Pak gitu ya. Ya, kemudian masih dari Bu Luisa. Ya. Boleh Pak, mohon info cara ambil toko platinum. Nah, cara ambilnya tadi harga 3 juta.
Ya, hubungi orang yang ngundang ya, Ibu. Nah, hubungi orang yang mengundang. Ibu diundang siapa nih Pak Imam? Coba ditanyakan. Bu Luisa mungkin bisa open kamera. Ya, diundang siapa ya, Bu? Ibu diundang siapa, Bu? Bu Luisa? Itu Bu Betty. Bu Betty. Nah, Ya, bisa menghubungi Bu Betty, Ibu. ya, monggo. Akan dipandu. Silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Peter, dari Ya. Bu Fitri, ini caranya gimana? Sudah terjawab. Ya. Kemudian dari Pak Kevin Reynal. Mm-mm. Pak Kevin ini sudah siap gabung Platinum. Ya. Terus beliau bertanya, jualannya dibatasi enggak? Tidak. Tidak. Semakin banyak jualan, semakin banyak komisinya. Itu Ya. kan Pak Peter ya? Oh, yes. Artinya tidak dibatasi, mau jualan Ya. berapapun boleh. Pertanyaan berikutnya Pak Peter dari Bu Dias Kirani. Ya. Saya mau beli toko digital, hubungi siapa? Hubungi yang mengundang, Bu. Nah, Ibu diundang, Ibu datang ke sini dari mana nih linknya? Atau kalau diundang melalui email bisa balas Ya. emailnya, nanti akan dipandu oleh admin. Kemudian yang kedua, Pak Peter dari Bu Kirani, bisa lihat contoh LP-nya. Nah, ini Ibu bisa minta ke yang mengundang. Iya. Atau mungkin Pak Peter bisa mendemokan contoh LP-nya, Pak. Oh, landing page ya. Landing Landing page page-nya. ditanyakan ya, sebentar. Landing page-nya saya singkat LP. Oke, landing page ya. Contoh ini Landing page-nya keren. produk ya. Pakai slash demo, Pak. Oh ya, habis slash demo aja. Yang apa? Ini bisnis sambil kerja sambil bisnis aja ya, Pak ya. Nah, ini kerja sambil bisnis demo ya. Iya, slash demo. Yes. Oke. User ID demo. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini teman-teman, kalau ini saya berikan contoh salah satu saja landing page untuk karyawan ya. Ini kan paling banyak nih ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita kerja ya, atau bentar ya, saya close dulu di sini. Saya sambil bisnis. Bentar, saya ambil ini zoom. Share. Ya, ini sudah muncul ya Pak Imam ya. Nah, sudah Pak. Ini salah satu landing page-nya Ibu, Bapak ya, teman-teman semua. Ini yang kita buat dengan sangat tertarget. Ya, kenapa? Karena ya kalau kita kerja, otomatis kan kita hanya mendapatkan single income saja, yaitu dari gaji kan, salary kita. Ya, tapi kalau kita mau punya bisnis, ya kita statusnya sebagai karyawan, landing page ini boleh ya, bagus banget teman-teman ya ini ya, kerja sambil bisnis. Nanti di sini akan menjadi milik Bapak Ibu ya, dengan nama pribadi kita tercantum dan ada WA-nya juga. Nah, seperti ini landing page-nya. Dan otomatis nanti akan keluar pop-up seperti ini, teman-teman. Di pojok kanan lihat ya, ini bukan WA saya loh, ini otomatis dari landing page-nya. Keren nggak teman-teman gitu ya. Nah, jadi kita akan berikan sebuah edukasi singkat, dan ini warnanya, copywriting-nya, font-nya. Waduh, ini bukan sekedar bikin, teman-teman, ini sudah dikelola secara profesional banget loh. Nah, ini contoh ya. Ini tampilan di layar komputer ya. Kalau di HP nanti dia akan jadi sesuai ukuran dari mobile phone kita layarnya ya. Mau penghasilan tambahan tapi nggak punya waktu. Nah, ini kan masalah-masalah yang banyak dihadapi karyawan kan. Kerja dari pagi sampai sore, sampai malam capek ya. Baru juga awal bulan gaji udah habis lagi ya, macam-macam lah ya kendalanya seperti itu. Nah, mau solusinya? Mulai berbisnis sebagai pengusaha toko digital, read more, nanti diklik ini muncul lagi edukasinya, teman-teman ya. Nah, ini kita jelasin sederhana aja. Dan di sini langsung muncul pop-up di kanan. Jadi kalau gini kita ketik di sini halo begitu ya, atau saya ingin join, ingin tahu, ya udah teman-teman nanti langsung masuk ke HP-nya, masuk ke WA-nya teman-teman kan, tinggal diundang aja ke Zoom, beres kan, gampang kan? Ya, oh mau tahu ada Kak nanti ke hari Selasa, hari Jumat gitu, beres ya. Kalau teman-teman nanti sudah join kan, teman-teman punya apa namanya ya, sponsor lah atau mentor gitu ya. Bisa juga minta sama mentornya untuk janjian, nggak perlu menunggu Selasa Jumat. Misalkan besok atau kapanpun janjian aja, minta dibantu gitu ya untuk memberikan informasi ini kepada orang yang tertarik begitu. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini bagaimana cara memulai beli toko digital, buka cabang, ini semua udah dijelasin. Ya, dan nanti nah ini kan kalau karyawan gini ya, I hate Monday kan gitu. Ya,
Kalau pebisnis bilangnya Monday itu this is money day, harinya dapat duit gitu kan. Kalau yang kerja males gitu kan, aduh udah Senin lagi deh males gue kerja gitu kan. Ya kurang lebih begitu. Ini chat WA saya, ketika diklik nanti otomatis dia akan terkoneksi ya langsung ke handphone teman-teman. Nah ini semua contoh aja demo ya. Ini nanti akan digantikan dengan nama Bapak Ibu. Ya, saatnya menjadi pengusaha toko digital tanpa perlu resign, gitu ya, tanpa perlu mengundurkan diri dari karyawan. Nah, ini canggih kan? Ini contoh saja, belum yang lain-lain masih banyak ya teman-teman ya. Dan untuk di produknya juga itu banyak banget nanti. Oke, cukup lah ya. Oke, Pak Nanti Peter, luar detailnya ya biasa. teman-teman tinggal join aja lah. Pokoknya kita sudah eksis cukup lama, jadi kita semua sudah ada mekanismenya, jadi nggak perlu khawatir ya buat Bapak Ibu. Landing page-nya luar biasa, sudah auto WA. Jadi bukan asal bikin landing page nih. Oke, Oke, Bu Kirani sudah siap join, Pak. ya, yes, hubungi yang mengundang. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fitri, Pak. Ini ya, kalau beli 3 toko digital silver Ya. dibanding dengan 1 toko platinum, lebih baik mana ini, Pak Peter? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang sangat smart ya menurut saya. Berarti dengan siapa nih Pak namanya Pak? Bu Fitri, Bu Fitri. Ya, berarti kan Ibu sudah berpikir dengan pola pikir sebagai entrepreneur nih, gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita bisa yang paling maksimal gitu ya, 3 silver dengan 1 platinum ya kalau kita bandingkan. Kalau secara waktunya dulu nih ya, artinya Ibu punya nggak waktu yang bisa disisihkan untuk mengelola. Saya kasih gambaran, mengelola 3 toko dengan 1 toko itu pasti perlu waktu, gitu ya. Kenapa? Karena cabangnya lebih banyak. Ya kalau kita 1 toko platinum, cabangnya kan cuma 2, begitu ya. Berarti kita konsentrasi kita itu hanya ke pairingnya itu 2 jalur, gitu. Tapi kalau kita silver dengan 3 toko, kita akan punya 4 jalur. Nah, Bapak Ibu siap nggak untuk bisa membantu, gitu ya, bahasa saya ya, atau menduplikasikan atau menuntun atau mendampingi gitu ya teman-teman di jalur tersebut untuk bisa melakukan jual beli toko digital. Itu pertanyaan saya ya. Jadi jangan sampai teman-teman menjual toko digital setelah itu bye bye gitu, jangan ya teman-teman. Maka yang beli toko digital itu paling-paling nanti jadi customer doang gitu. Sayang kan cuma jadi customer aja, dia nggak tahunya ada fasilitas apa semua, nggak tahu. Jadi Bapak Ibu mesti ajak dia untuk ke workshop yang keren-keren tadi itu. Ajak lagi untuk ke toko digital ini supaya dia bisa memahami, memanfaatkan semua fasilitas yang dipunyai gitu ya. Nah, itu dulu kalau Ibu sudah memang bisa menyediakan waktu ya, maka ambil yang 3 ya. 3 itu bagus karena kita akan bisa mempunyai kapasitas yang lebih besar ya. Dan tentu saya yakin 3 silver ini itu secara bertahap dengan waktu nanti akan di-upgrade ya. Jadi artinya direnov lah, jangan tokonya silver terus ya. Kalau kita punya rumah kan suka direnovasi ya Bapak Ibu ya, ganti kayak gentengnya gitu ya, lantainya diganti gitu ya, pakai apa? Pakai marmer gitu kan, atau pakai granit ya. Kira-kira gitulah. Jadi toko kita yang silver itu nanti ditingkatkan, direnovasi menjadi gold, menjadi platinum ya. Nah, sehingga itu nanti akan menjadi maksimal ya penghasilannya ya. Tapi dengan kita mempunyai 3 toko silver itu udah sangat bagus begitu ya. Nah, di sini tokonya platinum, di sini masih silver, ini paling ideal begini. Begitu ya. Jadi akan mendapatkan komisi pairingnya nanti ini 1, 2, 3. Akan dapatkan 3 komisi pairing, teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini ternyata terjawab enggak? Ini pertanyaan yang saya catat sudah habis. Saya lihat dari chat yang baru banyak sekali ini Pak, ini sampai kewalahan saya ini yang tanya ini. Ya. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Bu Ningsari, setelah nyimak saya mau ambil 3 silver sepertinya lebih menguntungkan. Apakah benar? Benar tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi ya. Ya, dengan catatan ya teman-teman. Dengan catatan waktu bisa ya. mengelola ya. Bisa mengelolanya. Bisa mengelola ya, karena cabangnya lebih banyak. Ya, siap untuk belajar, siap untuk bisa proaktif maksud saya gitu ya. Karena kalau mitra partner bisnis Bapak Ibu yang sudah beli gitu ya, itu kan pilihannya ada 2 nih, dia bisa menjadi customer
gitu ya. Customer itu apa? Ya sudah, customer itu artinya pemakai yang hanya menikmati produk. Kan tentu Bapak Ibu tidak ingin demikian. Kan tentu ingin mitra partner bisnisnya itu bisa beromset kan, karena omsetnya dia akan memberikan komisi buat Bapak Ibu. Kan begitu ya. Nah, artinya calon mitra partner bisnis kalau sudah join, ya dia punya dua pilihan. Dia bisa menjadi customer atau menjadi seorang mitra bisnis yang aktif. Nah, ini peranannya ada di Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dibimbing, diajarin ya, dan beserta dengan tim nanti akan membantu ya untuk membimbing calon mitra bisnis yang membeli ya toko digital dari Bapak Ibu. Begitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sibuk, waduh, saya nggak punya waktu, Pak, gitu. Saya punya duit, saya mau invest aja, gitu ya. Ya, kalau Bapak Ibu punya seperti itu, ya nggak masalah juga ya. Ini kan uang-uang Bapak Ibu kan gitu ya. Tapi satu saat Bapak Ibu pasti harus meluangkan waktu lebih supaya 3 tokonya ini bisa menghasilkan semua. Ya, kalau kita invest nggak masalah juga. Nanti yang dikerjakan baru toko yang atas dulu. Toko yang atas dikerjain, nanti setelah itu berkembang, baru toko yang kedua, baru toko yang ketiga digarap. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Peter. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi. Bolehkah masing-masing produk dibuatkan landing page masing-masing? Kalau produk katanya toko online. Ya, sudah Pak Imam aja jawab itu. Jadi kalau landing page ini untuk pengembangan bisnis, nanti ada per target, ada karyawan, ada untuk ibu rumah tangga dan sebagainya nanti. Kalau produknya nanti ada masing-masing produk ada toko online-nya sendiri-sendiri. Sudah ada Pak, itu sudah disiapin Pak, tenang Sudah aja. disiapin, komplit Pak Dedi. Pak Ya. Dedi bisa minta toko online-nya produk dari yang mengundang Pak Dedi ke sini. Pak Dedi diundang siapa nih Pak Dedi? Pak Dedi, halo Pak Dedi, diundang siapa Pak? Oke. Oke, dari Bu Kirani bagus sekali siap join, Bu Kirani siap join, kemudian Pak Kevin bagus banget ini, luar biasa, kemudian dari Pak Jafar, luar biasa support sistemnya, baru tahu yang seperti ini, waduh iya Pak. Ini memang support sistem yang keren, baru ada kali di sini ini. Oke, dari Bu Fitri siap join. Yes. Sementara itu Pak Peter yang dari kolom chat, mungkin dari Anda yang sesi berikutnya dari Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada Pak Peter. Ya silakan. Kalau ada yang masih mau bertanya dan open mic atau open cam, saya sediakan waktu lagi ya. Silakan 1 menit ya teman-teman. Kalau nggak ada, saya akan close dan teman-teman bisa langsung hubungi orang yang mengundang, segera mengisi formulir pre-join untuk mendapatkan couplingnya ya. Karena coupling toko digital ini ya semakin cepat Bapak Ibu mempunyai toko digital tentu akan lebih cepat bisa berpenghasilan gitu ya bisnisnya. Jadi oke, masih ada teman-teman? Yang dari kolom chat nggak ada Pak. Mungkin ada. Dari teman-teman ada yang mau menyapa undangannya, saya persilakan. Beberapa saat, saya persilakan. Oke, tidak ada. Ada Kevin Pak yang belum dijawab Pak. Dan Kevin. Pak Kevin. Ya, apa? Resen Pak. Oh, ini Pak Kevin di atas ya. Oh, sebaiknya ambil 1 platinum dan fokus membina partner atau ambil platinum beberapa dulu. Baru kerjakan networknya. Oh, dua-dua. Ini Pak Kevin, ini pertanyaan bagus nih dari Pak Kevin. Ini sama seperti tadi ya, Ibu siapa? Ibu Betty ya. Ya, ambil 1 platinum dan gini, saya mau jelaskan sedikit ya buat Pak Kevin. Ambil 1 platinum dan fokus membina partner itu bagus Pak. Itu enggak ada masalah, bagus. Kalau kita bisa lakukan demikian, itu very well lah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara penghasilan lebih bagus mana ya? Ini kan kita bicara dari sisi penghasilan, begitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi penghasilan besar kecilnya tentu ya 1 toko dengan 3 toko ya nggak perlu dijawab kan. Jadi udah pasti lebih besar jumlahnya penghasilannya dari 3 toko. Tapi saya kembali lagi, saya tanya kepada Bapak Ibu punya waktu nggak untuk mengelola tokonya di awal ya. Kalau tokonya udah jalan sendiri sih nggak perlu dikelola teman-teman ya, karena mereka sudah bisa running sendiri teman-teman ya. Tapi namanya bisnis baru mulai kan harus dibimbing kan, betul nggak? Gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita belum ada waktu, kita mau invest dulu, ya itu jawaban saya seperti tadi teman-teman. Misalkan nih, ya kembali lagi nih, saya ambil satu platinum, begitu ya. Kemudian saya ambil platinum kedua dan platinum ketiga, toko kedua dan toko ketiga, saya invest dulu nih. Tapi saya baru bangunnya satu dulu kan gitu Pak Kevin ya. Saya bangunnya yang toko pertama dulu nggak apa-apa. Jadi kita bangunnya ini dulu nih. Ya, kita bangun ini, fokus aja di sini karena kita mungkin masih sibuk, nggak punya waktu. Tapi Bapak, Ibu sudah punya kafling nih. Sudah punya gedungnya, ibaratnya gitu nih. Ibaratnya kalau kita beli di perumahan gitu ya, itu sudah punya hak miliknya, punya Bapak Ibu, Pak Kevin gitu ya, hanya belum dikomersilkan gitu ya. Ibaratnya kalau toko itu belum dibuka tokonya, belum diisi barang mungkin kayak gitulah ya. Nah, jadi kita jalankan ini dulu nih, yang kiri dan kanan. Ketika di sini sudah ada mitra partner bisnis yang banyak ya, macam-macam ya, ada customer, ada mitra partner bisnis ya, saya nggak tahu lah, pokoknya banyak orang di sini. Tentu kan komisi pairingnya udah dapat nih tiap hari nih, nah, pairing. Nah, ketika nanti Pak Kevin jualan lagi toko digital, maka jualan toko digital itu Bapak Kevin placementnya di yang sini. Nah, saya kasih pakai pena biru ya. Nah, di sini Pak Kevin. Nah, di sini Pak Kevin akan placement ya mitra partner bisnis Bapak Ibu ditempatkan posisinya berdampingan dengan toko yang kedua. Paham ya? Ini toko yang kedua nih. Ya, jadi letak posisinya diposisikan di apa istilahnya ditanam di lokasi yang dekat dengan toko kedua Bapak, yaitu di sini. Sehingga apa? Toko kedua Bapak yang tadi belum berpenghasilan, sekarang sudah bisa berpenghasilan. Nah, inilah dia, Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti yang berikutnya di sini tanam lagi. Ya, jadi ketika ada mitra partner bisnis Bapak Ibu, semuanya disebar di berapa jalur? 4 jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Wah, komisi pairingnya. Komisi pairing 1, komisi pairing 2, komisi pairing 3, 3 kali komisi pairing Pak Kevin. Begitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, silakan penjelasan saya ini bisa dicerna dan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau kita memang ada dana dan kita nggak ada masalah dengan keuangan, 3 toko itu paling ideal ya. Nah, silakan disesuaikan saja nanti oleh Bapak Ibu semua. Oke, thank you. Terima kasih. Lanjut, Pak. Ya, dari Pak Roland. Sudah Pak, yang dari Pak Ja'far tadi yang kalau rajin jual toko, pairing, komisi pairingnya dapat. Tadi sudah dijawab Pak Roland. Oke Pak. Itu pertanyaan di atas Pak Kevin, jualannya dibatasi nggak? Oh ya, sudah dijawab itu Pak. Enggak. Nah, ya. Sudah dijawab juga Pak. Ini Pak Kevin mau recovery nih. Ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Itu yang penting gini Pak, ini kalau saya boleh sharing ya, kalau kita ya namanya uang hilang lah ya, uang hilang atau karena apapun lah, mau karena company bodong, robot trading, apapun lah, uang hilang itu bisa dicari Pak Kevin ya, tenang aja. Tapi kalau peluang hilang, nah itu belum tentu bisa kembali ya Pak Kevin ya. Nah ini yang paling penting yang kita harus ingat ya buat teman-teman semua ya, ini kita berharap teman-teman bisa terbantu ya finansialnya melalui jual beli toko digital, dan kita juga sudah siap payung sebelum hujan teman-teman ya. Kenapa? Karena semua kebutuhan juga sudah mulai naik ya. Jadi namanya inflasi itu juga bisa kita alami ya teman-teman ya. Tapi kita kalau sudah punya bisnis kita jalankan dari sekarang, maka ibaratnya itu kita punya payung sebelum hujan ya. Kalau nanti nggak hujan ya nggak apa-apa gitu, tapi kita sudah punya penghasilan kedua ya, atau istilah saya itulah backup income. Nah itu ya teman-teman. Oke, thank you Pak Imam, lanjut. Oke Pak Peter, pertanyaan di chat sudah habis. Sudah habis ya. Dan terjawab, dan yang resen juga belum ada, tidak ada. Ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Peter untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Oke teman-teman ya, saya izinkan saya untuk share satu slide ya untuk malam hari ini, satu slide ya. Nanti setelah itu teman-teman tinggal hubungi orang yang mengundang saja ya. Oke, sebentar. Ya, ini tadi ya slide yang terakhir ya. Oke ya teman-teman. Nah, saya hanya mau share secara cepat aja ini teman-teman ya.
5 penyesalan di hari esok lah gitu ya, bukan di hari tua ya, tapi di hari esok ya. Mungkin kita sudah usia berapa, kita pun juga sudah kadang nggak menghitung lagi ya. Jadi 5 penyesalan di hari esok ya. Jangan sampai kita ini ya teman-teman ya mengalami sakit-sakitan. Ya, sakit-sakit ini tidak datang dengan sendirinya. Ya, sebenarnya tidak ada kamus kalau tua itu pasti sakit, nggak ada gitu ya. Orang sakit-sakitan ini karena sebenarnya akumulasi dari gaya hidup kita teman-teman gitu ya. Jadi kita berani nggak kita investasi untuk kesehatan kita. Nah, di dalam jual beli toko digital ini kita beruntung sekali. Kenapa? Karena toko digital ini dimasukkan gitu ya, atau istilahnya diinstal ya sebuah produk-produk ya, berbagai produk-produk kesehatan yang sudah teruji, yang bagus, yang dia bergeraknya di anti aging dan di kesehatan ya teman-teman ya, sehingga kita secara nggak langsung kita bisa sebagai customer-nya, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari produk-produk ini yang sudah dari tahun 2008 ya teman-teman, dan semuanya sudah BPOM semua ya. Yang kedua, kita nggak punya tabungan. Nah ini, jadi itulah sebabnya malam hari ini teman-teman hadir ya di dalam Zoom malam hari ini ya, supaya kita bisa punya cadangan, punya backup income gitu ya, atau kita punya tabungan teman-teman ya. Jadi otomatis kita bisa sedia payung sebelum hujan ya teman-teman ya. Kita tidak hanya menjadi orang yang konsumtif, beli dan belanja ya, tapi kita juga punya simpanan ya. Dan kemudian jangan sampai penyesalan di hari esok kita tidak punya keahlian teman-teman ya, karena kita selama ini hanya mau enak aja, senang-senang ya. Jadi kalau saya sih selalu berprinsip kepada petani ya, petani itu sebelum panen yang dia lakukan apa? Ya, yang dia lakukan adalah menabur dulu ya teman-teman ya. Dia mencangkul dulu, artinya dia bekerja dulu teman-teman ya. Setelah itu dia tinggal panen ya. Nah, panen itu bicara dengan passive income teman-teman ya. Nah, di sini kita syarat dengan edukasi, investasi dari leher ke atas, teman-teman ya. Semua bekal-bekal untuk toko digital ini pun sudah kami berikan nanti ya, teman-teman ya, dalam sebuah workshop ya. Dan juga kita tidak khawatir ya untuk kita kekurangan teman, kekurangan relasi, kekurangan customer, karena di dalam dunia digital itu unlimited friends ya, teman-teman ya. Berbeda kalau kita hanya fokusnya kepada 4L ya, tahu ya, lu lagi gitu kan ya, tetangga, depan, kanan, kiri, samping, belakang, begitu, barat, daya, utara, selatan, itu lagi ya, itu secara offline ya. Tapi kalau dalam dunia digital ya itu nggak terbatas. Nah, kalau di hari esok saya yakin teman akan makin berkurang. Kenapa? Karena sudah ada yang tutup usia ya, entah karena sakit, stres, COVID, macam-macam ya. Teman-teman lihat aja sekelilingnya pasti begitu ya. Nah, jangan sampai penyesalan di hari esok ya seperti ini. Kita nggak punya waktu dengan keluarga, diisinya kerja terus gitu ya. Ada orang yang di hari tua, dia itu tetap bekerja karena memutuskan untuk mereka bekerja supaya nggak pikun, supaya punya aktivitas ya. Jangan sampai di hari tua, di hari esok kita tetap bekerja karena hanya untuk memperoleh uang ya teman-teman. Ingat teman-teman ya, uang itu bisa dicari, tapi peluang yang hilang ya sulit atau bahkan tidak mungkin bisa kembali lagi ya. Nah, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah memutuskan join malam hari ini. Segera hubungi orang yang mengundang, dan congratulations, kita akan ketemu di next session dan kita akan ketemu di workshop berikutnya ya. Oke, thank you. Saya serahkan pada Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Peter, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dengan materi yang terakhir, penyesalan di hari tua tadi yang disampaikan oleh Pak Peter, berarti berakhir sudah webinar kita pada malam hari ini. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah siap join, segera menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa datang lagi di webinar ini pada besok hari Jumat di jam yang sama. Terima kasih. Saya atas nama pribadi apabila dalam membawakan acara ini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Peter dan Support System dan Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah good team player malam hari ini. Ya, selamat malam.